Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama kembali dengan channel Bangga Keluarga. Hari ini bersama narasumber kita, Opa Kim. Siap. Beliau adalah penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Tanah Laut. Dan saya sebagai host juga berprofesi sebagai penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Tanah Laut. Saya Ramli, hari ini akan memandu acara hari ini dengan tema Stop Usia Pernikahan Anak. Nah, ini tema yang sangat menarik sekali. Menarik sekali, ya betul. Karena narasumber kita berkecimpung dan bergelut dalam bidang keluarga berencana dan keluarga sakinah. Kebetulan beliau juga sekaligus Direktur Lembaga Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Tanah Laut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang usia pernikahan anak, kemudian apa faktor penyebabnya. Nah, mungkin langsung saja kita serahkan kepada Opa Kim untuk menyampaikan kira-kira apa menjadi penyebab dari usia pernikahan anak atau yang kita kenal dengan usia pernikahan dini. Kira-kira apa penyebabnya? Ya. Apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host kita, Saudara Ramlianur. Kalau kita kenal sehari-hari, beliau nama panggungnya adalah Mr. Jack. Alhamdulillah kita hari ini seperti kata host menyampaikan tema tentang stop usia pernikahan anak atau dikenal wahini pernikahan dini ya. Jadi aur dini aja yang disalahkan. Nah, jadi para hadirin, para pendengar semuanya, alhamdulillah saya juga berkecimpung di Pembinaan Keluarga Sakinah DPD BKPRMI Kabupaten Tanah Laut, dan juga yang utama tupoksi kita adalah sebagai penyuluh di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, dan ditempatkan kita di Kabupaten Tanah Laut. Seperti yang dikatakan oleh host kita tadi adalah banyak faktor. Faktor apa saja sih pernikahan usia anak itu? Banyak. Ya, kita sangat miris ya, Mr. Jack, itu kita mendengar bahwa banyaknya laporan berita tentang pernikahan anak di mana-mana, usia pernikahan anak di mana-mana. Bahkan angkanya sangat tinggi. Bahkan angkanya sangat tinggi. Dan kemarin kita melihat itu untuk Kalimantan Selatan yang lumayan tinggi. Dan tinggi itu termasuk itu di Indonesia kita termasuk tinggi itu. Ya. Tapi kalau peringkat dalam pernikahan anak kita sangat miris. Perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Para audiens, para hadirin semuanya, ada beberapa faktor. Ya. Di antaranya adalah faktor sosial. Faktor sosial itu apa aja? Faktor sosial itu adalah karena tradisi dan budaya di lingkungannya. Ini yang ibaratnya itu yang menjadi fondasi berbudaya dan bermasyarakat kita. Betul. Sangat mendorong pernikahan anak. Betul. Karena di dalam masyarakat itu, mohon maaf, kita ini lingkungan Kalimantan Selatan nih Pak Radin. Mohon maaf, ini tidak menyalahkan kita sebagai orang Kalimantan Selatan, karena kita melihat di mana-mana salah satu faktornya adalah faktor budaya dan tradisi tadi. Kita ingin mengevaluasi bersama. Iya, karena di salah satu mungkin desa atau wilayah itu ternyata banyak anak-anak yang menikahnya di usia masih remaja, masa remaja, karena dia melihat kalau di usia tua dia menikah, nanti orang Banjarweh ini dipadahkan bujang tuha atau perawan tuha, bujang lapuk. Nah, gara-gara faktor tadi, budaya tadi, jadi mereka mengikuti. Jadi orang tuanya menyuruh dia supaya lekas nikah. Yang dikatakan usia anak ini rentak umurnya kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa? Iya. Tadi untuk faktor usia kan faktor pernikahan dini, pernikahan anak tadi kan sosial. Nah, karena sosial. Kalau untuk rentan usia, kalau menurut kita di undang-undang, kalau undang-undang nomor 1 tahun 74 ya rasanya ya. Itu kan usia untuk pernikahan yang sah itu adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Tapi sekarang sudah dirubah undang-undang terbaru nomor 16 tahun 2019
itu usia yang untuk pernikahan sesuai undang-undang itu adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Jadi Ya. sudah meningkat dari dulunya 16 menjadi 19 tahun. Betul sekali. Jadi kalau di bawah 19 tahun berarti itu menjadi usia anak. Menjadi usia anak, pernikahan usia anak. Karena usia belas-belasan kata orang kan itu masih usia remaja, masih usia dia bermain. Ya. Nah, kemudian mohon maaf Mr. Ramli, tadi faktor sosial. Ya. Kemudian itu ada lagi faktornya. Faktor ekonomi. Ekonomi karena apa? Karena di keluarga itu tidak mampu, mohon maaf sekali. Faktor di keluarga tidak mampu atau ada yang menjadi beban di dalam keluarga, lalu dia dinikahkan aja. Ya, supaya mengurangi beban. Supaya mengurangi beban rumah tangga di rumah tangga. Kemudian ada faktor yang pernikahan ini mengapa jadi pernikahan usia anak? Faktor psikologis. Ya. Faktor psikologisnya apa? Faktor psikologisnya diantaranya adalah dia melihat di sekitarnya, lingkungannya, teman-temannya dan sebagainya. Oh, ternyata dia nikah dulu aja. Jadi dia umpat-umpatan menikah gitu kan. Lingkungan sebaya. Lingkungan sebaya. Kawan-kawannya banyak yang kawin. Dia umpatan kawin. Kawin. Kemudian faktor psikologis kemudian apa? Awaknya ganal. Pada umurnya masih usia anak. Awaknya ganal. Kamu ini ganal awak. Tapi kada sing kawinan. Bujang. Nah, faktor itu juga faktor dorongan dari sambatan orang jadi orang Banjar itu juga. Kemudian ada yang namanya tuh faktor yang lain. Yang lagi rentan, lagi rame-ramenya itu faktor sosial media sosial, medsos. Nah, gara-gara medsos, jadi anak-anak ini mengumpati, anak merasai ya. Itu kan berciuman di YouTube, di TikTok, merasai juga. Padahal usianya usia anak, nimbul lawan pacarnya kesana kemari. Nah, itu kontrol dari orang tua diperlukan kesana kemari. Akhirnya pergaulan bebas itu faktornya karena gara-gara media sosial tadi bergaul bebas, akhirnya terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Akhirnya terjadilah namanya usia perkawinan anak karena usianya masih belas-belasan karena faktor media sosial tadi seperti itu. Pergaulan bebas, kemudian hubungan pranikah, kemudian pre-seks juga, Nah, itu yang menyebabkan terjadi pernikahan dini atau pernikahan di usia anak. Nah, padahal kan di undang-undang nih di bawah umur 19 tahun kan tidak boleh menikah nih. Nah, tapi banyak juga yang menggunakan alat dispensasi. Nah, itu gimana kira-kira? Mohon maaf ya para hadirin, para pemirsa semuanya. Kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, seharusnya kita jaga masa depan anak kita, jangan kita korbankan masa depan anak kita untuk kesenangan keluarga kita atau untuk diri kita sebagai orang tua. Yang memberikan dispensasi seharusnya dari lingkungan dan keluarga dan orang tua tadi, dia harus mengontrol. Artinya apa? Jangan mengandalkan, oh anak kita ini kita kawinakan aja lawan ini penghulu jar bahasa mohon maaf benar, atau nang menikahkan nikah siri jar. Padahal mohon maaf, itu mengorbankan masa depan inya, mengorbankan masa depan dia. Karena tidak ada pencatatan. Dan tidak ada pencatatan. Karena dampaknya kalau dia sudah pernikahan usia anak tidak tercatat di catatan sipil. Kemudian kalau dia melahirkan anak, anaknya tidak bin dari orang tua laki-laki, tapi bin dari perempuan tadi. Yang rugi akhirnya siapa? Yang rugi adalah perempuan. Seperti itu. Oke, jadi dispensasi itu hanya berlaku untuk darurat saja. Darurat saja, betul. Jadi jangan dijadikan tradisi. Oh, boleh aja usia pernikahan anak pakai dispensasi. Betul sekali ya. Padahal itu hanya pertolongan terakhir. Kemudian kira-kira dampak dari pernikahan dini atau pernikahan anak ini banyak nggak dampaknya terhadap masyarakat kita? Kemudian juga termasuk kepada kesehatan keluarga, kemudian dampak terhadap masa depan anak juga kira-kira apa? Untuk dampaknya sangat luar biasa banyak. Nah, di channel ini saya ingin menyampaikan dampak negatif lebih banyak daripada dampak positif. Karena dia menikah di usia anak tadi. Nah, dampak negatifnya apa? Yang pertama berhubungan dengan perceraian yang sangat tinggi. Karena apa perceraian? Karena di usia masih belas-belasan ya, mohon maaf ya, usia belas-belasan itu emosinya belum stabil.
Kemudian faktor ekonomi juga, Ya, dia belum stabil. Belum stabil apa? Dia belum bisa mapan mempunyai pekerjaan. Kemudian dampak negatif lainnya apa? Apabila dia melahirkan, mohon maaf, organ reproduksinya belum matang, belum siap, akhirnya terjadilah yang namanya pendarahan, Ya, kemudian ada keguguran, kemudian apa, melahirkan anak, orang tua meninggal, apalagi bayinya meninggal karena apa? Organ reproduksinya belum siap untuk dibuahi, belum matang, seperti itu. Kemudian dampak negatifnya yang lain apa? Terjadinya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, difaktorkan pernikahan usia anak, cekcok sedikit lalu main bahantam, berkelahi, dipukullah wanita atau laki-laki dipukul, tapi kebanyakan yang menjadi korban KDRT itu adalah ibu-ibu si wanita, seperti itu. Ya. Kemudian dampak yang negatif lainnya apa? Banyak. Tadi sudah faktor dampak negatifnya perceraian, kemudian kelahiran anak, yang kemudian anak itu bisa meninggal karena organ reproduksinya belum siap untuk dimatangin, kemudian belum siap untuk dibuahin ya. Kemudian ada faktor KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada faktor yang terakhir adalah faktor melahirkan anak. Anaknya tuh kata kita zaman sekarang stunting, yaitu stunting, penyebab pernikahan usia anak juga bisa menjadi stunting. Jangan sampai mengorbankan masa depan anak untuk anaknya lagi, kita kan, seperti itu. Ya, seperti itu beberapa dampak negatif dari pernikahan usia anak. Ya, jadi banyak sekali faktor dampak negatifnya, yaitu dari faktor kesehatan, kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kesehatan anak juga, masa depan anak lah istilahnya itu. Nah, karena itu seharusnya lah kita menjauhi usia pernikahan dini atau melakukan pendewasaan usia perkawinan. Betul sekali. Nah, kira-kira program yang selama ini dijalankan oleh penyuluh keluarga berencana di tingkat desa maupun di tingkatkan kabupaten, kira-kira apa? Ya. Untuk program kita yang ada di tingkat desa maupun tingkat kabupaten, yang pertama kita kalau di desa itu kita bersinergi dengan dinas pendidikan. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kita ada membentuk yang namanya PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kan di situ di PIK itu ada 2 jalur. Pertama jalur masyarakat, kemudian jalur pendidikan. Kemudian kita bersinergi dengan masyarakat desa. Yang dimana itu ada yang namanya PIK Remaja Jalur Masyarakat. Itu kita memberikan edukasi, memberikan informasi tentang stop pernikahan usia anak, kemudian kita memberikan sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan. Ya, kemudian kita di situ juga ada berkecimpung dalam kegiatan yang dinamakan Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja, BKR. Iya, betul. Jadi di BKR itu kita memberikan informasi kepada orang tua atau keluarga yang mempunyai anak remaja, oh anak jangan dikawinakan masih usia kanakan. Jadi kita sampaikan, oh organ reproduksinya belum matang, dampaknya nanti banyak. Jadi kita berkecimpung di situ. Jadi penyuluh KB berperan di tingkat desa. Kalau untuk tingkat kabupaten, kita bersinergi dengan dinas terkait. Seperti kita penyuluh keluarga berencana, kalau saya sendiri kan sebagai merangkap juga sebagai direktur daerah keluarga Sakinah, Bina Keluarga Sakinah, kita bersinergi untuk saling mensupport kegiatan, bahkan kita ke pesantren-pesantren memberikan edukasi informasi tentang stop pernikahan anak dengan sosialisasi PUP. Ya, pendewasaan usia perkawinan. Nah, kira-kira PUP atau pendewasaan usia perkawinan ini yang ideal untuk menikah kira-kira di umur berapa untuk perempuan atau laki-laki? Laki-laki, betul. Kita punya program ya, Mr. Jack, host kita. Kita punya program itu kalau di kementerian kita, usia ideal pernikahan adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Itu umur ideal. Umur ideal. Walaupun menurut undang-undang itu 19 tahun. Kalau menurut undang-undang yang nomor 16 tahun 2019 kan 19 tahun untuk keduanya. Tapi ini yang ideal ya, umur ideal untuk menikah dan melahirkan. Tentunya ada alasan-alasan tertentu kan mengapa ideal seperti itu. Ya. Kenapa kira-kira? Bagusnya jadi di umur 21 tahun, laki-laki di umur 25 tahun. Betul. Karena kalau kita lihat, kita cermati dan kita amati, itu usia 21 untuk perempuan itu sudah matang organ reproduksinya untuk dibuah. Ya. Laki-laki 25 tahun
matang pola pikirnya, dewasa. Dan di 21 tahun untuk perempuan itu juga dia matang cara berpikirnya. Ya. Kemudian untuk laki-laki 25 kita usahakan, mengapa 25? Mudah-mudahan yang usia 25 tahun ini sudah mapan, punya usaha, jadi bisa menghidupi keluarga, gitu kan, seperti itu. Kemudian untuk usia 21 dan 25 itu sangat ideal, karena di usia itu sudah tidak sekolah lagi. Ya. Karena rentan usia perkawinan anak ini banyak putus di usia sekolah. Ya. Usia SMP, SMA. SMP, SMA, mohon maaf, di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kebanyakan kasus yang terjadi adalah di usia itu dia melakukan pernikahan yang tidak diinginkan, ya di usia-usia sekolah seperti itu. Kenapa usia 21 sampai 25 tahun? Di usia 21 kita harapkan sudah kelar sekolahnya. Ya. SD, SMP, SMA, kemudian kalau bisa kuliah, bekerja, begawi. di Batu begawi, itu tagline kita ya, BKKBN ya, kementerian kita seperti itu. Begitu juga untuk laki-laki. Oke. Jadi banyak hal yang kita dapatkan pada hari ini tentang stop usia pernikahan anak, kemudian juga jangan melakukan pernikahan dini karena banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Kemudian juga kita mengetahui faktor penyebabnya karena sosial budaya yang mendukung pernikahan anak. Betul. Itu supaya kita hindari. Kemudian juga ekonomi, kita mendukung supaya anak remaja kita bekerja dulu, sekolah, kemudian kuliah, Ya. kemudian bekerja atau begawi, baru hanyar kawin. Kemudian secara psikologi dimatangkan dulu di umur 21 atau 25 tahun. Kemudian sosmednya, media sosial juga terus dipantau. Dipantau oleh orang tua. Oke. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Salam keluarga. Kita tutup ya, sebelum kita tutup, mohon maaf ya, sebelum kita tutup untuk ini. Bisa pantun dulu. Bisa pantun. Ubur-ubur ikan lele, jangan nikah muda le ya. Jangan ikut. Ya, untuk kita hari ini alhamdulillah telah diundang oleh host kita untuk kegiatan stop pernikahan usia anak. Kita punya apa ya? Punya salam. Jadi salamnya itu adalah remaja ceria. Kemudian remaja ceria, stop pernikahan usia anak. Ya. Remaja ceria, keluarga bahagia. Oke. Sama-sama ya sebelum kita tutup ya. Oke. Padahal kita tutup acara ini dengan salam kita, yaitu salam kita bersama. Stop kekerasan terhadap stop usia perkawinan anak, remaja ceria, keluarga bahagia. Oke. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.